Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 5. Hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran tematik di tema 2. Subtema 1 pembelajaran kedua masih bersama Budian. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengetahui organ pernapasan manusia. Makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan melakukan pernapasan. Pada proses pernapasan dibutuhkan udara. Udara yang dibutuhkan pada proses pernapasan yaitu udara yang mengandung oksigen. Pernapasan adalah proses menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Oksigen dibutuhkan pada saat proses metabolisme tubuh. Metabolisme merupakan proses pemecahan zat-zat untuk menghasilkan energi. Ada apa saja organ pernapasan manusia? Yang pertama ada hidung. Hidung adalah tempat masuk dan penyaringan udara. Hidung terdiri atas dua bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Udara pernapasan mula-mula masuk melalui lubang hidung. Udara pernapasan juga dapat masuk melalui mulut. Namun, pernapasan melalui hidung lebih baik daripada pernapasan melalui mulut. Dalam rongga hidung terdapat bulu-bulu halus yang lendir dan berfungsi untuk menyaring udara pernapasan dari debu dan bibit penyakit. Adanya lendir menyebabkan udara yang masuk ke paru-paru menjadi hangat dan cukup lembab. Kemudian yang kedua ada faring. Nah, faring ini adalah persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Selanjutnya ada laring. Laring itu terdapat di belakang faring. Laring merupakan organ pernapasan setelah hidung. Dalam laring terdapat jakun. Jakun pada pria terlihat menonjol, adapun pada wanita tidak terlihat jelas. Laring merupakan saluran pernapasan yang terdapat di kerongkongan. Selanjutnya ada batang tenggorokan atau trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Hidung dan paru-paru dihubungkan oleh batang tenggorokan atau trakea. Panjang batang tenggorokan sekitar 9 cm. Di pangkal batang tenggorokan terdapat tekak. Tekak merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan. Di dalam batang tenggorokan terdapat bulu getar yang berfungsi untuk menolak zat asing yang masuk ke tenggorokan. Batang tenggorokan memiliki dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus merupakan percabangan antara trakea serta menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkus berfungsi sebagai jalan udara menuju paru-paru. Bronkus kanan menuju paru-paru kanan, sedangkan bronkus kiri menuju paru-paru kiri. Dan yang terakhir ada paru-paru. Udara sampai ke paru-paru melalui bronkus. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Ada dua buah paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir, sedangkan paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir. Paru-paru dibungkus oleh selaput paru-paru yang disebut pleura. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang menjadi bronkiolus. Bronkiolus berakhir di gelembung paru-paru. Jumlah gelembung paru-paru sangat banyak. Di gelembung paru-paru terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, seperti inilah gambar organ pernapasan manusia.
rongga hidung. Kemudian ada faring, laring, trakea, bronkus, dan yang seperti gelembung-gelembung ini adalah alveolus. Yang seperti gelembung-gelembung kecil ya, itu adalah tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Kira-kira seperti ini gambar organ pernapasan yang ada di dalam tubuh kita. Lalu bagaimana sih urutan sistem pernapasan pada manusia? Yang pertama, udara masuk melalui hidung, lalu disalurkan ke faring dan laring, kemudian masuk ke batang tenggorokan atau trakea, kemudian ke bronkus, bronkiolus, baru masuk ke paru-paru dan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Setiap kita bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pada waktu yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Dalam tubuh kita, oksigen diperlukan untuk melepaskan energi dari makanan. Energi tersebut diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kita lanjut lagi dalam memahami isi teks. Untuk memahami isi teks, kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan informasi penting dari teks tersebut. Kalimat tanya adalah jenis kalimat yang mengandung pertanyaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan tanggapan atau jawaban dari orang lain. Tidak hanya diajukan kepada orang lain, kalimat tanya juga sering diajukan kepada diri sendiri untuk menemukan suatu jawaban yang tidak kita yakini kebenarannya. Apa saja sih kata tanya itu? Kata tanya yang pertama ada apa, yang digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab akibat, judul, atau tema. Yang kedua ada kata tanya di mana, untuk menanyakan tempat atau latar. Yang ketiga ada kapan, yaitu untuk menanyakan suatu kejadian atau peristiwa. Yang keempat ada kata tanya siapa, yang digunakan untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung. Selanjutnya ada kata mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Selanjutnya yang keenam ada bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Dan yang terakhir ketujuh ada berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan tema di pembelajaran kedua hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian mengerti dan tugas hari ini ada di buku cetak halaman 10 dan halaman 14. Pada halaman 10 silakan kalian lengkapi ada tabel pertanyaan dan jawaban. Sesuai dengan kata tanyanya silakan dilengkapi. Kemudian yang di halaman 14 itu ada melengkapi kalimat rumpang. Jadi kalian lengkapi kalimat yang belum selesai. Di halaman 8 LKS juga kalian memberikan keterangan bagian organ pernapasan manusia. Oke, itu saja tugas dari Ibu hari ini. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum.